Putri kecil mereka telah pergi, meninggalkan sejumput kesedihan yang tak bertepi, meninggalkan rasa tak percaya yang kian bertumpuk di hati kedua orang tuanya. Bayi mungil berusia 11 bulan ini harus menyerah pada perkasanya sang penyakit. Diare telah merenggut bayi lucu ini dari orang-orang yang mencintainya. Ya menurut saya dia tuh gimana ya, obat lelah kita gitu. Kalau kita pulang kerja pusing di kerjaan, melihat dia tuh hilang semuanya, pokoknya gemesinnya. Retno pergi dalam damai, meninggalkan kedua orang tuanya yang masih saja dirundung nestapa. Kelucuan dan tingkah Retno yang biasa mewarnai hari mereka kini lenyap ditelan ganasnya wabah. Saya merasa kehilangan, apalagi kan anak perempuan. Ya saya usahain lah biar cepet ikhlas, soalnya kasihan dia juga sih Mbak. Kata bapaknya ya udah ikhlasin, di sono dia udah enak. Pasrah dan ikhlas, hanya itulah yang bisa Muhyatun dan Sukarta lakukan. Putri kecil mereka telah pergi, meninggalkan sejumput kesedihan yang tak bertepi, meninggalkan rasa tak percaya yang kian bertumpuk di hati kedua orang tuanya. Atun pengennya ya kirim baca lah, kirim surat gitu, baca-baca kayak baca Yasin. Insya Allah ntar setiap malam Jumat saya mau baca Yasin. Hingga kini Sukarta dan Muhyatun masih saja tak menyangka putri keduanya pergi begitu saja. Retno terserang diare pada 19 November lalu. Pertolongan sempat diberikan, namun rupanya penyakitnya lebih perkasa. Retno menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Minggu, tanggal 25 November 2007, meninggalkan kakak dan kedua orang tuanya. Diare yang menyerang Retno ini bertepatan dengan krisis air bersih yang melanda wilayah Koja dan sekitarnya. Tak ada yang tahu mengapa tiba-tiba suplai air terhenti. Ketika air bersih berkurang, maka warga mau tak mau harus membeli air gerobak dan air dalam kemasan sebagai penunjang kebutuhan sehari-hari. Air yang entah layak atau tidak untuk dikonsumsi, karena tak ada yang dapat menjamin kebersihan serta kualitasnya. Kita beli air dorongan, air pikulan itu satu gerobak 40.000 buat nyuci botol, nyuci pakaian, sama mandi. Ntar bilas pakai air refill. Siang itu Retno tak berhenti muntah dan buang air besar. Sayang, ia terlambat ditangani. Kala itu ayah dan ibunya sedang bekerja. Ketika Retno akhirnya dibawa ke rumah sakit, kondisinya sudah sangat parah. Ia sempat dirawat selama 5 hari. Sakitnya berangsur sembuh. Retno pun diizinkan pulang. Namun sayang, sakitnya kambuh lagi. Rumah sakit pun kembali didatangi. Akhirnya masih muntah aja. Kita bawa ke rumah sakit pelabuhan. Ditolak dengan alasan kamar penuh. Itu jam 3 dini hari. Iya.
dari rumah sakit pelabuhan saya bawa ke rumah sakit Islam jam 3:30 Sukapura, Jakarta Utara. Saya bawa ke sono, akhirnya masuk UGD, tapi infusan udah susah masuk karena uratnya udah ketutup, udah kurang cairan. Dengan hati kalut, mereka mencari pertolongan ke rumah sakit lain. Retno tak bisa diselamatkan lagi. Saya ajaninkan telinga kanan, saya komatin telinga kiri. Karena perasaan saya juga, firasat saya, ini badan udah panas banget. Dalam batin, ya Allah anak saya nggak ada. Maulana ataupun Retno hanyalah contoh kecil korban wabah diare yang melanda wilayah Koja dan sekitarnya.